Radio Terminal Unesa, your education, entertainment, and music station. Halo Sobat Terminal, balik lagi di segmen Ngobrol bareng Sobat Terminal, edisi Gen Z with Talent. Talenta muda, Kreativitas tanpa batas, dan energi membara. Bareng aku Vina. dan juga aku Nanda. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang super duper cantik dan pastinya berprestasi Spesial nih. gitu ya, udah ada di tengah-tengah kita, kakak yang cantik dan juga menawan ini. Aku sampai terpikat gitu Vin sama kecantikannya tuh, kayak aduh cantik banget ya sih Vin kakak ini. Boleh nih kakak perkenalan dulu, menyapa sobat-sobat terminal. Boleh banget nih perkenalan dulu. Oke, halo Sobat Terminal, aku Novita Zuzimri Billy dan kalian bisa sapa aku Zimri. Aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2023, tentunya dari Visipol, dan saat ini aku sedang menjabat menjadi Putri Unesa 2024. Wow, keren banget tuh kan, kayak udah cantik, berprestasi, terus menawan banget deh pokoknya. Iya, sebelumnya kita ucapin terima kasih banyak juga ke Kak Zimri udah meluangkan waktunya buat hadir di tengah kita kali ini. Iya benar, di tengah kesibukannya iya. gitu kan. Melihat dari perkenalan tadi itu kan pastinya udah sangat berprestasi ya. Kita pengen dong tanya-tanya lebih jauh tentang Kak Zimri nih, boleh ya? Boleh banget dong. Kita juga kepo nih Iya, gimana ya sama Putri Unesa. gitu, keren banget dari Mungkin Visipol. kita mulai dari ini dulu kali ya, perjalanan kok bisa sih tahu tentang Putri Unesa, terus gimana lika-likunya bisa menjadi sampai sekarang the winner of Putri Unesa Wow. 2024. Boleh diceritain nih Kak. Oke, langsung aja ya. Jadi berawal dari ketika semester 1 itu aku awalnya tahu cuma Duta Visipol aja gitu. Dulu masih Duta Visha ya. Sekarang udah ganti jadi Duta Visipol, dan aku tertarik banget di semester 1, cuman aku masih kayak terikat kontrak dengan pageantku sebelumnya. Jadi aku belum bisa, dan itu malah jadi kesempatan emas gitu buat aku untuk mempelajari dulu tentang Visipol itu sendiri. Dan awalnya aku nggak berekspektasi lebih ya untuk terjun ke Putri Unesa. Aku kayak harapannya tuh jadi bagian dari Duta Visipol aja itu udah lebih dari cukup gitu menurut aku. Tapi karena persiapannya cukup panjang ya, dari semester 1 itu aku bisa dibilang udah matang lah dalam persiapan. Jadi ketika di Duta Visipol, puji Tuhannya bisa lolos ke Putri Unesa. Jadi gitu. lanjut gitu ya ke Benar, Putri karena Unesa. berbekal pengalaman juga, jadi akhirnya bisa lah gitu buat jadi winnernya gitu. Oke, tadi kita bahas tentang Duta Visipol. Nah, Duta Visipol itu kayak gimana sih Kak proker-prokernya, terus kegiatannya? Mungkin boleh di-spill dikit-dikit ke Sobat Terminal. Siapa tahu Sobat Terminal yang dengerin Iya, berminat gitu. Iya, buat boleh banget. join di Duta Visipol gitu kan. Iya, jadi Duta Visipol itu udah termasuk sebuah paguyuban ya. Kita juga di sana ada per divisi, ada BPH-nya, ada pengurusnya. Dan di Duta Visipol juga aku sebagai koor dari Kominfo. Jadi yaitu fokusnya ya udah menghandle sosial media, menghandle konten. Keren ya. Bahkan kita juga menghandle kerjasama bersama humas dari fakultas itu sendiri, karena ya tujuan Duta adalah membranding fakultas kan, dan tujuan Putra Putri Unesa juga gitu, sama membranding kampus Unesa itu sendiri gitu. Jadi untuk prokernya sejauh ini kita juga berfokus bagaimana kita bisa memberdayakan mahasiswa, dan nantikan ya bakal ada agenda-agenda nanti ke depannya, dan ini bakal melibatkan banyak dari mahasiswa Visipol juga, dan karena itu dinantikan aja gitu. catat ya guys. See you soon ya guys. Oke, kan udah diceritain tentang di Duta Visipolnya nih. Nah, gimana sih kakak tuh ada motivasi buat lanjut ke Putri Unesa tuh gimana gitu? Dari yang awalnya Duta Visipol dan lanjut ke Putri Unesa tuh gimana perjalanannya gitu? Oke. Karena dari setiap fakultas itu kan ada paguyuban dutanya, dan setiap winner dari paguyuban dutanya itu langsung otomatis maju ke Putri Unesa. Oh iya, Putra Putri kakaknya Unesa. kan winner ya di Duta Benar. Visipol, berarti auto
maju gitu. maju gitu. Oh, begitu. Nah, dan tergantung kesiapan juga. Kalau misal winernya nggak siap itu masih bisa diganti gitu. Tapi ya karena aku siap banget ya. Iya, siapa yang mau jadi Putri Benar Unesa gitu kan? banget, gitu. Jadi ya udah aku coba selagi ada kesempatan karena menurutku ini juga cocok ya dengan aku yang sangat tertarik di dunia pageant gitu. Terus gimana nih Kak? Sekarang udah jadi winner kan, Putri Unesa. Wah, pastinya dikenal sama banyak orang kan. Gitu. Cahasan notice nggak? Pernah sepertinya ya, tapi mungkin beliau lupa-lupa ingat. Tapi Oh, gitu. pernah bertemu beliau juga. Gimana perasaannya setelah bisa menjadi Putri Unesa tahun 2024? Bersyukur banget tentunya karena aku bisa dibilang mahasiswa dari luar Pulau Jawa ya, dan aku berproses di tanah orang gitu. Jadi kayak menjadi Putri Unesa tuh suatu kebanggaan yang aku syukuri banget karena ini adalah salah satu cara gimana aku bisa berkolaborasi dan berpartisipasi gitu. Dan karena kita tahu juga ya mahasiswa tuh punya peran penting buat branding kampusnya itu sendiri gitu, untuk meningkatkan kualitas dari kampusnya juga. Dan aku merasa bahwa di semester 1 itu aku kesulitan banget buat beradaptasi gitu. Aku bisa dibilang semester 1 tuh introvert dan berbeda jauh sama aku yang sekarang gitu. Benar. Berarti grow up banget ya. Banget gitu. Keren. Jadi aku merasa Putri Unesa ini jadi wadah yang tepat banget gitu buat aku bisa bisa berkenalan dengan banyak orang, bahkan bisa dapat kesempatan-kesempatan yang dulu tuh nggak pernah ada di benak. Contoh di Putri Unesa karena kita dinaungi sama Humas Unesa ya. Jadi kita tuh sering diajak bertugas gitu, kayak menghandle pembacaan wisudawan, kayak jadi MC, terus bertugas juga tending dan lain-lain. Jadi Kita tuh terjun ke lapangan gitu ya. betul, kita sering seru ya? diajak gitu. Seru. Dan aku tunggu ya. Boleh dong di-spill tips dan triknya Iya. supaya bisa jadi winner. Nah, pastinya berbekal materi dulu ya pertama. Tapi menurutku yang paling pertama adalah meyakinkan diri sendiri dulu gitu. Karena kalau diri kita nggak yakin, kayaknya mau mempelajari apapun tuh kita kayak bisa nggak ya, itu masih ada keraguan gitu. Harus tanya diri sendiri Bener dulu banget. gitu ya. Nah, aku tuh memperkuat pondasiku dulu gitu. Aku memperkuat diriku dulu. Aku meyakinkan aku mau nggak nanti ini ketika nanti aku repot, apalagi harus membagi waktu antara Putri Unesa terus membagi waktu dengan kuliah gitu kan. Nah, itu harus dipertimbangkan semuanya. Kalau kalian udah siap sama itu semua, baru terjun. Setelah itu baru kalian bisa mendalami bakat-bakat kalian, skill kalian, entah itu public speaking, entah itu catwalk dan lain-lain. Kalian nggak ragu lagi, kalian tuh pasti bisa gitu, karena udah kuat duluan gitu fondasinya. Jadi ketika badai datang ya, kayak orang bilang kamu nggak siap mungkin gitu bisa, ya. kamu nggak mungkin bisa, itu tuh kalian nggak bakal goyah gitu karena fondasi kalian udah kuat. Jadi yang paling pertama tipsnya adalah yakinin diri sendiri dulu gitu. Setelah itu kuasai medannya, maksudnya kayak kuasai Putri Unesa ini dia fokus kemana sih gitu, apa sih yang perlu dipelajari gitu. Nah pastinya tentang Unesanya gitu kan, menguasai tentang pengetahuan tentang Unesa, dan pengetahuan umum juga boleh banget. Bahkan kita tuh disuruh untuk menguasai tentang Surabaya. Oh gitu. Karena nanti ketika ada tamu-tamu dari luar Surabaya, kita tuh nggak cuma menguasai tentang Unesa, tapi kita juga bisa menawarkan kayak destinasi wisata di Surabaya gitu-gitu. Seru banget ya kayaknya. Seru banget dong. Kan dengernya aja Aduh aku amazed banget loh. Iya, tadi kan udah disebutkan juga kalau kakak nih dari luar Jawa kan. Nah, kira-kira ada nggak kayak perbedaan atau mungkin culture shock gitu ya? Kan dari Sumba nih, Sumba ya kak ya. Betul. Terus merantau ke Surabaya itu kira-kira culture shocknya tuh apa gitu? Oke, kalau perbedaan ya teman-teman itu banyak banget. Spill. Iya. Semuanya di sini. Benar. Semua orang Iya, tahu. salah satunya ya, aku sering dapat pertanyaan dari temanku. Yang pertama aku ditanyain, di Sumba tuh ada jalan raya nggak? Ada dong pastinya, nggak mungkin nggak ada. Pertanyaannya. Benar. Terus ditanya di sana ada bioskop nggak, ada mall nggak gitu. Untuk di Sumba sendiri belum ada. Teman-teman. Jadi kita belum ada yang namanya bioskop, kita belum ada yang namanya mall, tapi di ibu kotanya di Kupang dan beberapa daerah di NTT itu udah ada. Syukurnya gitu. Kemudian aku ditanya di sana apa lagi ya? Ada motor nggak? Di sana udah ada motor, udah ada gadget juga gitu. Ada guys, ada ya. Iya, yang nggak ada Awas aja naik lagi. yang nggak ada di NTT itu adalah macet. Kita nggak ada macet. Enak ya. Aduh, aku
dia badan gak ada macet lagi. Kayak slow living gitu gak sih? Iya kayak Bener, karena di sana cocok juga kendaraan belum sebanyak di sini ya. Terus juga orang-orang yang masih banyak yang jalan kaki gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak macet. lingkungannya masih asri gitu ya. Banget, Di sini kayak kan full polusi ya, Surabaya ya. Masih banyak banget yang kosong di sana gitu. Terus kalau culture shock ya, yang pertama aku kaget banget kalau ternyata rujak tuh nggak cuma dari buah gitu loh. Ada juga dari daging-daging dan sayuran. Bisa ditebak lah ya, rujak cingur. Iya. Dan itu aku kaget banget karena itu tuh dari ini ya, kepala sapi apa lidah sapi gitu ya, semacamnya ya. Dari apa, hidung sapi nggak sih? Iya, nah hidung itu kan. Terus aku shock gitu karena di NTT tuh cuma ada rujak buah gitu. Oh, gitu. Dan itu langsung buat aku kayak coba nggak ya ini enak nggak ya ini bener rujak. Dan akhirnya itu mau rubah perspektifku kayak oh ternyata rujak tuh yang penting dicampur gitu. Iya, campur aduk Nah, semuanya. Dan gitu. yang kedua ini sebenarnya bukan termasuk culture shock ya, cuman waktu itu shock aja karena aku waktu pulang dari Alfa aku ngeliat ibu-ibu pakai mukena putih ramean jalan di malam lagi itu kan Iya, itu mau kelihatan sholat berjamaah itu biasanya. Oh gitu. Di sana nggak ada ya? gak ada karena di sana ya mayoritas Oh iya sih. Protestan, Kristen gitu, Katolik dan lain-lain. Lucu Jadi ya sedikit kaget sih. Iya, banyak juga ya culture shocknya ya. Aku juga mau nanya lagi nih, pastinya kan kakak di sini tuh berproses dan juga berprogres tuh pasti ada support nih dari keluarga. Nah kira-kira dari keluarga tuh siapa gitu yang kira-kira paling Suportif iya ke suportif kakak. kayak tiap hari ngingatin atau tiap hari nanyain kabar gitu, kira-kira siapa kak dari keluarga? Puji Tuhan ya, aku tuh terlahir dari keluarga yang emang benar-benar suportif. Bahkan untuk kuliah di rantauan ini didukung aja itu udah luar biasa menurutku. Dan sejauh ini mereka semua tuh ngedukung aku, entah itu dari mamaku, papaku. Aku sering di call tiap hari jadi mengurangi homesick iya. sebagai anak rantau gitu. Jadi kalau ditanya siapa yang paling suportif, menurutku aku nggak bisa milih salah satu karena emang semuanya keluarganya. dan itu bukan cuma dari keluarga ini tapi keluarga besarku itu emang suportif banget. Bahkan ketika kemarin join Putri Unesa dan Duta Visipol ya, itu mereka support banget, entah itu bantu nge-share buat like atau mungkin kayak bantu ramein komen. Itu tuh udah kayak wah keren banget nih gitu, terlahir dari keluarga yang suportif gitu. Nah itu yang aku syukuri banget. Terus nih kan udah di sini udah beberapa tahun ya, setahun ya? Aku sekarang Bahkan 2 semester 4 udah 2 tahun lebih gitu. Tahun. Apa sih yang dikangenin dari daerahnya kakak? Iya, dari Subang. Kayaknya menarik banget ya. Iya, aku kangen suasana di sana sih gitu ya. Apalagi aku kangen banget pantai gitu. Oh, di sana ada pantai ya, Kak? Banyak banget. Jadi dari rumahku tuh bisa jalan kaki ke 3 pantai sekaligus. Kalian Wow. bisa, itu deket-deket banget gitu. Aku kangen suasana pantainya, suasana rumahnya, perkampungannya gitu. Terus juga aku kangen masakan rumah. Oh, banget guys. Benar. Jadi kan di sana kayak kalau mau healing tuh tinggal jalan kaki terus langsung udah di pantai gitu ya. Enak Iya, banget kalau di sini kan harus jauh gitu ya kalau mau healing. Oke sobat terminal, gimana kalau biar lebih seru dan heboh gitu ya, kita main games kecil-kecilan aja nih. Nama gamesnya itu This or That. Oke, gitu. langsung aja ya. Kak Zimri siap? Siap banget. Oke. Yang pertama, ngopi di kafe atau piknik di taman? Karena sejauh ini lebih banyak di kafe ya, jadi aku milih aja ngopi di kafe aja. Oh gitu. Soalnya enak buat nugas juga Bener ya, buat banget, nongki-nongki karena gitu. rapat-rapat ya semua di kafe gitu, jarang di taman. Lagian kan di sini panas ya. Gitu. Dan ada perbedaan juga ya, kalau di tempatku mungkin nggak ada kayak ngopi di sini, jadi experience yang baru lah. Oh, iya mencoba hal baru yang nggak ada di Sumba, terus di Surabaya ada Bener gitu banget. kan. Di mana kafe yang paling sering dikunjungin? Banyak sih, sering pindah-pindah juga, jadi nggak ada yang paling sering sejauh ini. Gitu. Tapi sejauh ini beberapa hari terakhir kita sering rapatnya di Green Box Coffee. Oh. Iya, kalau nggak salah. Gitu. Oke, lanjut kedua ya. Baca buku atau nonton film? Baca buku. Oh, Aku baca lebih banget baca buku karena ketika ditanya film
favoritmu apa? Aku juga sering bingung karena aku jarang nonton gitu. Sekalinya nonton mungkin ya itu aja gitu, kayak kartun lah dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya film favoritmu apa, gak ada. Tapi kalau aku sangat suka novel, entah itu tentang romance dan lain sebagainya. Aku lebih suka baca gitu. Apa novel yang paling seneng dibaca? Dari Terelie. Wow. Aku suka. Dan pokoknya aku suka novel yang ada romance sih. Genrenya romance ya kayaknya. Iya, amin. Aku sedang menunggu Cindy ke dalam hidupku. Semoga dipercepat ya. Semoga Amin, dipercepat. amin. Oke, lanjut ya. Makeup natural atau bold? Bold. Why? Bisa dilihat ya, ini juga bold kalau. Iya, menurutku aku kalau bold itu bentuk mukanya jauh lebih kelihatan gitu. Dan Lebih juga tegas gitu. lebih cetar sih kalau make up bold gitu. Soalnya kalau natural aku kayak nggak make up gitu. Jadi lebih cocok emang bold. Iya, jadi kalau makeup ya sekalian gitu ya Kak ya. Benar. Biar kalau foto juga kelihatan gitu. Karena kalau natural kadang nggak kelihatan. Iya, pucet gitu ya kalau di kamera ya. Oke, selanjutnya solo travel atau bareng temen? Aku belum pernah solo travel, jadi lebih suka bareng teman aja. Karena lebih fun juga, lebih seru. Iya, Jadi biar kayak apa nggak ya? orang hilang gitu loh. Tapi pengen nyoba nggak? Pengen banget. Tapi nanti ya, ketika kita sudah punya ini sendiri gitu. Biar bisa enak gitu ya pakai uang Bener. sendiri. Gimana sih tempat yang pengen banget Kak Zimri kunjungin? Kalau untuk di Indo sendiri ya, aku pengen banget ke Bandung. Aku pengen banget ke Semarang dan tempat-tempat itu. Tapi kalau untuk luar, aku tertarik banget ke Italia. Wow. Kayak di sana Itali. kayaknya bagus banget ya gitu. Iya. Sekalian cari jodoh di sana. Oh, jadi boleh ya. Udah. Bisa. Iya, kita memperbaiki keturunan gitu loh. Oke, lanjut ya. Pilih musik pop atau klasik? Pop aja deh karena lebih sering dengerin itu juga. Apa sih lagu yang lagi sering didengar akhir-akhir ini? Aduh, lagi sering menggalau ya, Bes. Wah. Perasaan tadi romance ya. Galau. Bener. Iya karena sukanya baca romance, tapi kehidupannya tuh nggak ada romance-romansnya gitu. Jadi galau aja deh gitu. Aku akhir-akhir ini lagi sering dengar dari Adele, Don't You Remember, yang telah Itu bagus itu. karena emosinya nyampe gitu. Jadi sambil nyanyi sampai gitu. Sambil Ya. Bener. Oke, selanjutnya pilih ke pantai atau ke gunung. Pantai dong. Aku anak pantai ya. Karena di NTT juga lebih banyak pantai ya dibanding gunung. Jadi lebih suka pantai aja gitu. Karena kalau di pantai lebih suka aja gitu. Tapi nggak pernah naik gunung. Nah, aku mau belum coba pernah. itu di sini gitu. Bisa kok di daerah Malang, Mojokerto banyak gunung yang Bener. bisa dicoba. Ayo dong bertiga ya. Ayo gaskan ya. Mau kemana? lanjut ya. Oke. Lebih sering buka Instagram atau TikTok? Aduh, dua-duanya lagi. Satu dong. Paling gitu. Yang paling ya. Kalau disuruh pilih aku lebih pilih TikTok mungkin. Oh iya. Karena ada kewajiban menyalakan streak. Kayaknya relate semua. Iya, jadi kayak mungkin kalau dipilih antara Instagram atau TikTok, TikTok aja deh gitu. Nanti streak hilang, pertemanan Iya, juga iya, hancur gitu ya. Iya, bener banget. Oke, selanjutnya kita lanjut ke segmen berikutnya. Balik lagi ke tema kita yaitu Gen Z with Talent. Sekarang kita mau tanya-tanya ke Kak Zimri, gimana sih sebagai seorang Gen Z ini bisa menjadi berprestasi kayak kakak? Oke. Jadi kalau menurutku ya Gen Z itu kan udah terlahir dengan segala macam akses yang luar biasa ya, entah itu dari internet, bahkan sekarang juga kita udah lahir di masa-masa dimana patriarki itu udah dilawan gitu. Jadi apalagi sebagai seorang perempuan Gen Z, menurutku udah nggak perlu lagi takut ya untuk mencoba banyak hal. Kita tuh udah punya akses lebih gitu loh untuk berekspresi. Dan sebenarnya kalau dilihat fenomena Gen Z sekarang tuh mereka tuh problemnya ya itu aja gitu, insecure, overthinking, takut dijudge apalagi. Padahal sebenarnya Mikirin Pergi juga ya. bener, kita tuh harus sadar kalau nggak ada orang yang sepeduli itu loh. Sekecil aja kita foto bareng, kita bakal lihat foto siapa dulu.
muka kita dulu gitu loh. Itu loh, kita tuh peduli dengan diri kita sendiri gitu, nggak ada yang mempedulikan orang lain gitu. Jadi udah waktunya nggak usah dipikirin gitu apa yang sebenarnya nggak usah dipikirin gitu sih menurutku. Dan ada nggak sih kayak kata-kata gitu atau motivasi yang seenggaknya bisa disampaikan nih ke sobat terminal atau ke Gen Z itu biar bisa berkembang gitu dari kakak kan yang awalnya introvert gitu kan, bisa jadi grow up, sehingga bisa jadi kenal banyak orang dengan ini gitu ya, menjadi Putri Unesa itu. Kira-kira apa kata-kata atau motivasi? Mungkin aku mulai dari kata-kata ya. Okay. Kita tuh nggak terlalu kecil untuk berbuat besar. Kita tuh nggak terlalu kecil untuk suatu mimpi yang besar, dan kita tuh nggak terlalu kecil untuk melawan dunia yang besar. Jadi kayak kamu jangan selalu merasa kecil. Kamu tuh punya banyak kesempatan. Udah waktunya memanfaatkan bakatmu, memanfaatkan skillmu gitu. Karena kalau kapan lagi gitu mau dimulai kalau nggak sekarang gitu. Karena kita udah lahir dikasih kesempatan banyak, manfaatkan gitu. Kalau terus kita buang, kapan kita mau berkembang? Gitu. Terus apalagi kalau kita sering overthinking, apa sih sebenarnya yang harus dipikirkan? Iya, sebenarnya nggak ada gitu kan, cuma pikiran kita sendiri gitu. Itu semua tuh permasalahannya ada pada diri sendiri gitu. Jadi semisal aku ngasih motivasi ke kalian tapi itu nggak berangkat dari diri kalian juga, niat kalian, itu tuh percuma teman-teman. Jadi udah waktunya kita mengenal diri kita lebih dalam gitu. Ketahuilah bakat kalian di mana, kalian tuh tertarik di bidang apa gitu. Terus kalau kalian, itu tadi yang aku bilang, kalau pondasi kita udah kuat ya, itu kita bakal secara tidak langsung juga bakal percaya diri gitu. Karena kepercayaan diri itu datang dari keyakinan dan seberapa jauh kamu mengenal diri kamu. Nah kalau kita belum kenal diri kita sedalam itu, itulah kenapa kita nggak percaya diri, karena kita nggak yakin gitu. Tapi kalau kita udah kenal diri kita sejauh itu, kita tuh ada keyakinan. Jadi dengan sendirinya kita percaya diri. Ada juga seorang peneliti, dia bilang kalau seseorang bakal percaya diri kalau dia mengenal latar belakangnya gitu. Dan itu udah diteliti dan terbukti kan, itu semua beranjak dari diri sendiri gitu. Oke, tadi aku tuh ini ya apa, self love gitu ya. Benar banget. Dan self love juga berangkat dari itu semua. Kamu mengenal diri kamu, potensi kamu, dan kamu setelah mengenal tuh jangan cuma mengenal gitu loh. Kasih dirimu untuk berekspresi, untuk merealisasikan semua mimpimu gitu. Menurutku itu adalah salah satu cara kita mengapresiasi diri ya. Ketika kita kasih kebebasan ke diri kita buat mengembangkan semua bakat kita, itu tuh adalah salah satu kamu menghargai diri kamu yang kamu tahu kamu tuh berpotensi gitu. Oke, tadi aku notice Kak Zimri bilang tentang bakat ya. Gimana sih Kak Zimri bisa tahu kalau ternyata aku tuh suka ini loh, aku suka itu loh gitu. Oke, kalau bakat ya, aku menyadari itu di SMA. Ternyata aku tuh suka banget tampil di depan. Walaupun aku introvert, tapi keinginanku untuk tampil di depan dan berbicara seperti ini tuh besar banget gitu. Jadi menurutku ini juga mungkin terlatih berdasarkan pengalaman gitu. Jadi secara nggak langsung aku tuh berlatih dengan aku memberikan diriku kesempatan belajar. Aku ngambil semua kesempatan apapun di sekolah, walaupun kadang aku masih kayak gemeteran, aku masih gugup, tapi aku tetap mengambil kesempatan itu karena aku ingin melatih bakatku, entah itu di bidang public speaking atau juga aku dari kecil itu sering banget membuat kreasi gitu ya. Aku suka dekor kamarku dan secara nggak langsung itu membawaku ke dunia perdesain-desainan gitu. Makanya aku masuk Kominfo nih di digital Visipol. Ya, benar banget. Iya, aku suka mencoba hal-hal yang berkaitan sama seni dan desain, dan akhirnya masuk dunia PDD yang katanya seram ya gitu. Gitu. Jadi menurutku udah waktu ya sih kalian mencari tahu bakat kalian itu apa gitu. Oke, jadi kan kakak kan juga menjadi Putri Unesa ya. Nah, itu pasti kan bakal sibuk antara kuliah terus antara di Putri Unesa. Itu gimana ya cara membagi waktu biar nggak tabrakan gitu, gimana Kak caranya? Bener banget ya. Sejauh ini ya aku merasa masih aman karena pentingnya manajemen waktu dan manajemen diri gitu. Kalau kalian udah bisa manage waktu tapi kalian nggak bisa kontrol diri kalian buat tepatin waktunya, ya sama aja kan gitu. Apalagi fenomena sekarang ya, apalagi anak kos itu pasti punya namanya alarm beruntun. Oh iya, setiap 5 menit sekali. Bener.
15/5, 15/10, 15/20 itu kan ada kan. Nah itu udah di manage, tapi apakah kita udah punya niat belum buat merealisasikan itu gitu. Nah itu tuh adalah komitmen sama diri sendiri gitu. Dan aku mempelajari itu ya, aku belajar untuk komitmen bahwa kalau aku udah jadwalin, aku udah manage, berarti aku harus lakuin gitu. Nah tentuin skala prioritas, apa yang paling penting dan apa yang harus kamu prioritaskan gitu. Dan pastinya ya, walaupun putra-putri Unesa itu penting, kuliah tuh prioritas utama gitu. Iya, kan di sini buat bener, kuliah gitu kan, bener Kak. banget. Nah itu kayak cuma bagian dari perjalanan aja. Jadi yang pastinya tentuin mana yang benar-benar penting dan itu lagi prioritas kamu banget gitu. Itu aja sih. Kalau kamu udah tahu itu semua, kamu bakal lebih mudah gitu buat memanage gitu. itu semua, memanage. Aku juga mau tanya, apa sih rencana Kak Zimri ke depannya nanti setelah lulus dari Unesa Iya. tercinta ini? Saya akan kembali ke Waduh. Iya, aku bakal kembali ke Sumba pastinya, karena di sana juga syukurnya ya keluargaku udah berinvestasi juga, maksudnya udah menyiapkan lah masa depan buat anaknya gitu. Jadi ya aku ketika balik ke sana pastinya akan terjun ke dunia bisnis, aku bakal fokus ke dunia itu, dan pastinya juga itu membuka peluang lah bagi orang lain gitu. Nggak, ini bukan cuma buat diri sendiri, tapi bakal buat orang lain juga, memberdayakan masyarakat di sana. Karena fun fact-nya ya, di Sumba itu ada hotel-hotel, tapi hotelnya tuh pemimpinnya dari luar gitu, kebanyakan dari luar negeri. Nah, iya. Sayang banget ya. Iya, sedangkan pariwisata di sana, budaya di sana tuh kaya banget gitu loh, dan itu menjual banget sebenarnya. Dan aku mau bahwa kedepannya bukan lagi orang-orang asing yang mendominasi dan memimpin, tapi ada orang Sumba yang mampu, orang Sumba asli ya, yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakatnya sendiri. Kita doakan bareng-bareng ya guys, Amin. supaya Kak Zimri bisa Amin. merealisasikan mimpinya. Dan kira-kira ada saran nggak nih untuk Gen Z yang sedang mengejar karirnya juga seperti kita kan sebagai mahasiswa, dan juga Kak Zimri kan juga mahasiswa nih, ada nggak saran untuk agar bisa mencapai hal yang mereka inginkan gitu, Kak? Oke. Itu tadi sih, kalian kenalin dulu diri kalian seperti apa, potensi kalian. Karena kalau kalian nggak tahu potensi kalian, gimana bisa nentuin karir? Bener gitu kan? sih. Nah, aku udah tahu potensi aku bisa tertarik nih di bagian pemasaran, bisnis dan lain-lain. Jadi kuatin niat kalian. Terus pikirin lagi ini, kalian tuh sebenarnya membuat itu semua untuk siapa? Ketahui. Nah, aku selalu bilang aku mau jadi kedepannya tuh aku mau jadi pembisnis itu untuk siapa, terus manfaatnya untuk siapa, tujuannya untuk siapa. Karena itu jelas ya, itu untuk siapa dan itu tujuannya apa, aku tuh semakin ambis gitu buat mewujudkan itu, merealisasikan itu gitu. Jadi yang paling penting adalah kuatin pondasi kalian. Pondasi kalian tuh nggak boleh roboh, karena dunia ini terlalu keras guys. Makin dewasa tuh semakin keras dunia. Jadi kayak kalau kalian pondasi kalian udah goyah, nggak dikokohin dari awal gitu, dari sekarang apalagi, kalian bakal susah melawan dunia gitu. Apalagi dengan standarnya yang banyak banget ya gitu. Zaman sekarang udah ini gila-gilain banget Iya, ya buat bener. ngejar karir itu. Mm-mm. Apalagi udah ada AI, udah ada. Benar banget. Dan ini yang paling penting adalah branding. Oh Ya, iya, jangan branding lupa diri personal sendiri. branding kalian mulai sekarang, udah waktunya guys. Karena kedepannya ketika kalian ngelamar kerja, sekecil ini ya masuk organisasi ya, kita udah ditanya brandingnya, Instagramnya apa gitu, pengalamannya apa. Branding pun itu nggak cuma di dunia sosmedan, tapi ada juga di dunia nyata gitu ketika kalian di lapangan. Jadi menurutku itu adalah kedua hal yang penting ya, branding di real life sama di sosial media. Manfaatkan guys, kita udah lahir. Iya, jangan beriringan. malu-malu ya, jangan malu Bener, untuk gak usah mikirin orang yang nggak mikirin kita gitu loh. Bener sih. aduh, seru banget, amazed banget denger Banyak banget ya cerita nilai-nilai yang Kak bisa kita Zimri. ambil. Iya, memotivasi banget aku sebagai Gen Z yang sedang berjuang gitu kan, sedang menata masa depan juga nih, kayak termotivasi banget mendengar ceritanya Kak Zimri yang sangat-sangat amazed, yang sangat-sangat mungkin bisa merubah hidupku nantinya. Amin. Mungkin Mudah-mudahan kita semua, termasuk sobat terminal yang nonton, bisa merealisasikan mimpinya ke depannya. Iya Amin. benar. Bisa diambil dari perbincangan kita tadi, bisa diambil dari sisi positifnya, terus Mulai dari
bangun personal branding, Iya. kuatkan pondasi. Terus ada self love juga ya, kenali diri sendiri dulu baru merealisasikannya gitu. Jadi, aduh seru banget itu banget ini, seru banget. Aduh. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Kak, ngobrol-ngobrol lagi Iya. banyak soal apapun. Iya apapun, kayaknya seru banget ya kalau ngobrol sama Kak Zibri, kayak nggak ada habisnya deh kayaknya. Tapi sayangnya Ini kita segmen ini udah mulai berakhir. di ujung segmen nih Sobat Terminal. Terima kasih buat Sobat Terminal semua yang udah menyaksikan ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmahnya. Iya bener ya. Dan terima kasih juga kepada Kak Zimri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke RTU yang tercinta ini. Banyak undangannya. Oke Sobat Terminal, mungkin segitu aja dari aku Nanda Dan aku Vina. Radio Terminal UNESA, Your Education, Entertainment, and Music Station. Bye bye.